Simon without Ajax is not complete, and Ajax without Simon is also not complete. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat bicara bola. Saya Ferry Kodrat alias Ferkot, kembali menemani sahabat bicara bola. Sahabat bicara bola kali ini secara eksklusif akan mengulik seorang ex pemain bola dari Belanda dan juga bintang layar lebar yang sukses di Indonesia. Dia namanya, kalau saya tadi nyebutnya Jeroen Lezer, tapi diralat sama dia, namanya Jeroen Lezer. Jadi saya panggil Jeroen Lezer. Selamat datang Jeroen Lezer. Terima di kasih. Studio Bicara Bola. Sehat-sehat ya? Ya, sehat. Sehat-sehat. Kita syuting sudah janji batal 2 kali. Iya. Hari Senin kita mau syuting batal. Oh, tiba-tiba dipanggil sama Presiden Prabowo. Betul. Luar biasa ke istana. Iya. Ya. Mendampingi Mahaputra. Kedua, Rabu. Sakit. Saya dapat WA. Ferry, saya kena diare dan muntah-muntah, saya salah makan. Iya. Kita tunda. Iya. Ya akhirnya baru sekarang kita kesampaian. Makanya Iya. ini benar-benar malam, siang, pagi yang istimewa buat saya kedatangan seorang Jeroen Lezer. Oke. Tanya-tanya sedikit nih sebelum kita mulai sesi tanya jawab. Saya mau nanya, saya panggil Menir kali enak ya? Jeroen aja. Jeroen apa Menir? Tapi enakan Jeroen. menurut saya seneng enakan Menir. Masa? Iya. Kalau Itu Mister. iya nggak apa-apa. Gak usah bilang Mister. Jeroen aja. Hah? Jeroen aja. Jeroen. Oke lah. Saya lebih suka Jeroen. Manggil Mas, manggil Bang. Jeroen. Oh, Jeroen. Oke, soal film layar lebar. Jeroen pernah main layar lebar di Indonesia berapa kali? 10 kali. 10 kali. 10 kali dan mau 3 film lagi. Oh. 3 film lagi. Tahun 2025 3 film lagi. Tahun 2025 2 film. Januari 26 1 film. Wah, sudah kontrak tuh ya? Sudah. Nah, sudah ada janji dapat peran di dalam film itu. Dari 10 film sebelumnya apa aja, Jeroen? Ada film luar negeri yang saya main waktu mulai acting di Indonesia 97 dan beberapa iklan. Dulu saya waktu mulai banyak iklan. Ada iklan Garuda Food, sama Tango, sama Mastercard, sama Marlboro, sama Intercontinental Hotel. Ada banyak iklan tahun 2002, 2003, 2004 sampai 2010, 11. Pertamina saya ingat. merek baju Levi's pernah. Setelah itu main film Layar lebar. layar lebar. Pertama apa filmnya? Pertama Yang Menir suka apa film dari 10 film itu? Pertama film Belanda, tapi short film di Indonesia namanya Perjalanan. Saya main hotel owner, resort owner. Dan main di Kartini sebagai Willem Rosenboom, Governor General. Kartini Dian Sastro. Tapi itu sangat politis waktu itu dan di cut di Netflix. Adegan saya tidak masuk, tapi ada director's cut dari Mas Hanung. Terus cut yang kirim ke filmfestival ada saya. Maka ada 2 cut. Oh gitu ya. Ya. Terus main di
Rudy Habibi, main di surga yang apa namanya, tahun 2017, surga yang tak dirindukan nomor 2. Surga yang terindukan. Saya main orang Hungary, George. Terus surat kecil untuk Tuhan Oke, surat kecil. dengan Untuk Tuhan. BCL. BCL Iya. jadi putri saya. Maaf, istri saya mau di Kusnadi. Istri dari Erik Erik Mayer. Mayer. Erik Mayer temannya Menir, Teman temannya Jeroen saya. ya. Ya. Oke. Dan setelah itu Bumi Manusia. Bumi Manusia paling banyak scene dan preparasi paling lama setengah tahun dari April sampai Oktober. Oke. Karena syuting September Oktober dan text rehearsal sangat ketat di Falcon Pictures di mana itu? Falcon Victor. Falcon Pictures. Saya lupa nama jalan, tapi saya tahu tempat. Kita latihan text rehearsal selama berapa minggu di gedung paling atas lantai di ruang hijau Oke. sama acting coach dan sama lain-lain. Oke. Ya, Untuk yang 3 ke depan film apa aja, Menir? Genrenya apa? Genrenya aja, genre. Untuk yang film 2025 kan ada 2 film. Drama, semua drama ini. semua drama. 2026 juga drama ya. Iya, Tapi layar lebar semua ya. layar lebar. Oke, selamat Menir. Iya, Berarti sukses Menir sebagai aktor ya. terima kasih. Oke, Menir lagi. Jeroen. Saya kalau ada orang Belanda pasti seneng Menir saya. Jeroen, Jeroen adalah ex pemain bola di Belanda. Amatir ya, Amatir ya. Main Bukan di klub profesional. apa dan posisi apa Jeroen? Hogeveen. Hogeveen. Saya- Usia berapa itu? 8 8 tahun. tahun mulai Posisi striker itu di klub itu sampai berapa lama? Sampai usia berapa? sampai 21. Di posisi itu Iya. di klub itu ya. Iya, Oh. dari kecil, dari pupil Dari 8 tahun. jadi under 10, under 12, under 14, under 16, under 18. Iya, yes. Terus jadi senior Iya. 3 tahun. Terus saya ganti olahraga ke taekwondo. Taekwondo. Oke. Enggak, Taekwondo, sebelum. dan selain bola saya main handball juga. Oke. Dan selain taekwondo saya masuk military service. Oke. Waktu di military service saya mulai bodybuilding Oke. dan kickboxing. Wah, Dan waktu masuk Indonesia selalu ke gym dan main bola. oh, luar biasa bener. Jeroen waktu itu posisi striker ya kan? Striker Striker. atau kiper kadang-kadang. Oke. Siapa yang mengilhami Jeroen untuk jadi striker? Apakah Jeroen punya idola striker Belanda? Siapa yang memotivasi Jeroen untuk Ya, jadi waktu kecil Cruyff. Cruyff ya? Cruyff, waktu kecil. Idolanya Idola. itu Cruyff ya? Cruyff sama Neeskens. Johannes kan. Tapi Johan Johannes kan posisi midfield. midfield kan ya? Ya, tapi dia main keras. Dan dia suka chasing. Kalau hilang bola, biasa kita lihat lama sampai dapat bola lagi. Tapi waktu itu Total Football, introduction, the pioneers of Total Football, hilang bola langsung seperti burung-burung datang 7-8 orang chasing the ball. Iya. Menyerang the ball Iya, iya. sampai dapat kembali. Ya, oke. Itu total Total football. football. Itu total football. Masih bisa lihat di YouTube, di film-film Belanda lawan Argentina atau Belanda lawan Jerman. Bulgaria. Enggak, sebelum Jerman. Oh, sebelum Jerman. Belanda lawan DDR, Belanda lawan Swedia, Belanda lawan Brasil. Itu total football betul.
Oke. Ya, dan Cruyff idola sama Neeskens waktu itu. Tuh, itu yang mengalami ya. Waktu saya tumbuh sebagai remaja, Iya. teenager, idola van Basten. Oh, Karena- beralih ke Van Basten ya. Karena van Basten umur sama dengan saya. Dia lahir di tahun 64 juga. Tapi saya lahir di bulan Maret dan van Basten lahir di bulan September. Saya juga Van Basten soalnya, Manir. Oke. Jaron, saya Van Basten. Terus, iya. Van Basten saya. Van Basten is Ya, the apalagi best. dia bikin gol sensasional ketika final Rusia. lawan Rusia. Iya, iya. Dari kanan ditembak langsung Iya. bisa gol. Renat Desayev Iya, hanya dia. iya. Dan Iya. saat itu yang memang lagi naik daun, lagi bagus, Basten dan Gullit Iya, memang ya. Gol terindah Gol dari terindah. seluruh Piala Eropa. Iya benar itu. Iya. Oke, bener mesti isi bensin dulu, minum air dingin Iya. biar fresh. Iya. Oke. Ini saya juga ada ini bener nih, Aku Viva nih. Saya minum Aku Viva juga nih ya. Oke. Bensin untuk motor. Iya, bensin untuk motor. Apa Fasa tawa-tawa bensin untuk motor dia bilang. Terus? Oke, Jeron, di Instagram Jeron, saya melihat ada foto Jeron sama Simon Tahamata. Oh, Simon. Iya, Ya, Simon ya. Tahamata. Ada acara apa waktu itu, Jeron? Itu Jeron undang Simon Tahamata ke rumah. Bukan, ada teman saya. Nah, Dia mau ketemu Simon, terus dia undang saya mau ketemu Simon enggak. oh, Saya gitu. udah lama mau ketemu Simon karena dulu tahun 84 Iya. saya ketemu Simon pertama kali waktu dia masih main dengan rambut gondrong di Feyenoord. Iya, di Feyenoord ya. Dan waktu itu ada Moleken Moods. Moleken Moleken Moods Moods, oke. festival musik Iya, dari iya. orang Maluku di Maluku Belanda. ya. 2 sampai 3 kali. Dan Simon masuk, saya mulai bicara dengan Simon. Dan orang simpatik sekali. Dan orang biasa aja, down to earth, tidak stuck up, friendly, simpatik. Dan sekarang masih sama. Oh, sama ya. Berarti tidak berubah Simon dulu dengan Simon sekarang masih Sama sama. aja, orang biasa aja, tidak stuck up, tidak angkuh. Dia simpatik sekali dan ramah tamah dan friendly dan punya interest juga dengan orang lain, tanya-tanya. Dan saya senang bicara sama Simon karena Simon saya lihat dari tahun 78 di Ajax dan lawan Argentina setelah kalah final. Argentina datang ke Bern. Kita main lawan Argentina replay of the final in 79 di Bern. Simon main. Ada Simon Mario buat- Kempes juga. Simon main buat timnas Belanda. Iya, Oh, waktu Iya. itu menang Belanda. 1-1. 1-1 draw ya. Draw. Oh. 79 79 di Bern main ya. di Bern. Oke. Iya. Jadi Saya masih ingat. iya, Simon itu kalau nggak salah dulu termasuk yang mendirikan yang mencetak pemain-pemain muda Ajax kan dia kan. Iya. Dan sekarang dia Dulu di striker di Ajax selalu ada Simon kiri, Wim Kief tengah, yes. sebelah kanan Cholaling. Oke, Wim Kief, I know Wim Kief. Iya. Oke. Ya, nggak- Simon, Wim, and Choi. Iya. Sekarang Simon kan lagi didapuk untuk membina pemain-pemain muda di Iya, Indonesia. under 23. Under 23. Menurut Iya. Jiron, apakah langkah PSSI bagus? Ya bagus karena dia punya ilmu lama dan dia main di beberapa klub di Belgia. Dia sendiri jadi orang Belgia, naturalisasi orang Belgia. Dia main di Standard Luik, di Germinal Ekeren, dan di Beerschot, di Feyenoord, di Ajax. Dan setelah itu dia jadi pelatih dari under 19 di Ajax, di akademi.
dan dia sangat bisa inspirasi anak muda untuk main bola dan dengan main dengan otak, dengan hati, struktur dan strategi yang kuat dan menyerang dengan bravur dan courage. Itu khas Ajax dan Simon without Ajax is not complete and Ajax without Simon is also not complete. Oke. Dan sekarang Setelah itu dia ke Berlin. ya. Dia kerja di akademi di Berlin dan waktu saya dapat kabar Simon ke Indonesia untuk under 23 sebagai scout, karena mata dia sebetulnya scout betul, dia bisa recognize talent dari anak muda untuk memperkembangkan sampai jadi Pemain hebat. pemain Indonesia di timnas Garuda yang hebat Oke. untuk tim pertama. Ya kan? Berarti Joran yakin Indonesia akan sukses bersama Simon. Ya, dan Gerald Itu Vandenberg. dulu yang penting dulu. Ya. Yang penting bahwa ketika kita mengambil Simon ke sini, yakin Ya. dulu kita bahwa Ya. Simon bisa mencetak pemain yang tangguh dan mencetak tim nasional yang tangguh. Yakin, saya yakin. Saya yakin ya, dan tapi itu Ya. kan butuh waktu, Ya. butuh kesabaran, tidak instan. Orang Belanda bilang, saya berani pasang tangan saya di api. Banyak orang tidak berani pasang tangan di dalam api. Tapi untuk Simon, saya berani pasang tangan saya di api bahwa dia ambil sukses dengan Gerald Vandenberg under 23. Oke, kita doakan. Dan itu ada generasi berikutnya untuk timnas Garuda yang sekarang masih under Kluivert, umur 20 sekian 21. sampai 30. Kalau mereka udah pensiun, tim dari Vandenberg dan Simon Ganti. bisa ganti. Bisa replace ya, ganti. Iya. Oke. Iya. Jeroen, tahun berapa Jeroen ke Indonesia? Pindah negeri atau pertama kali? Pertama kali datang ke Indonesia. Pindah negeri. Iya, ke Indonesia tahun berapa Jeroen? 95. 95. Sebetulnya saya sudah datang 90 tapi cuma libur Oh gitu ya. sebagai turis Berarti 95 datang memang untuk menetap. untuk mengetap. Kenapa pilih Indonesia, Jeroen? Waktu itu pacar saya pramugari di Merpati Nusantara. Setelah itu di Garuda Indonesia Oke. dan Air Indonesia. Oke. Dan kami jatuh cinta di udara di atas antara Bali dan Borneo, Pontianak. Iya. Dan saya masih capek karena satu malam sebelum saya go to the discotheque in Bali, and then the next day pagi-pagi harus terbang, tapi saya setengah bangun, terus lihat, wow ini cantik sekali, saya mau bicara sama dia. Terus saya bisik-bisik sesuatu ke dia, bisik-bisik kembali. Nanti kita bicara kalau semua penumpang sudah keluar dari pesawat terbang. Dan kita bicara 3 jam, pesawat terbang sudah kosong, stewardess line sama pilot udah keluar, kita masih bicara Di pesawat, dalam? pesawat 3 jam. Sudah jatuh cinta. Siapa namanya? Vera Orang mana? Destriani, orang Jawa. Nah, gitu ya. Sekarang Terus- kemana itu Vera? Terus tunggu, dia ke Belanda tahun 94, saya ke Indonesia lagi, ketemu lagi, terus saya putus mau pindah ke Indonesia untuk dia,
Karena di Belanda saya cuma sendiri dan hubungi malam ke sini untuk bicara waktu dia sebelum terbang ke Merauke atau Ujung Pandang. Dan waktu itu belum ada internet dan handphone. Maka kirim kartu, tunggu 2 minggu, baru sampai di sini, dapat kartu kembali 2 minggu kemudian atau surat cinta. Maka waktu 90-an masih begitu. Jadi 95 kemarin lagi? Tapi waktu saya pindah ke Indonesia untuk menikah dia, orang tua bilang pacaran kalian boleh, tapi menikah tidak boleh. Mereka melarang karena mereka antisipasi ada masalah datang dengan agama karena saya Kristen, dia Islam. Dan budaya Indonesia dan budaya Belanda terlalu jauh. Maka kita waktu itu kami patah hati, dia sedih, saya sedih. Dia dijodohin sama pilot Garuda. Tapi waktu dia lihat saya sama Christine, dia masih cemburu. Berarti dia masih cinta saya. Dan saya sendiri juga cemburu dengan pilot karena saya masih cinta Vera. Gitu loh. Tapi waktu tahun 2008 dia sakit bulan April. Ada darah di gigi, dia ke dokter gigi. Dan dokter gigi bilang ini bukan karena gigi tapi karena sesuatu yang lain. Terus ternyata diinvestigasi di rumah sakit, dia leukemia. Dan dia udah lelah, capek lelah. Terus ya, sakit. Selama 8 bulan dia ke rumah sakit Darmais. Waktu itu keluarga dia tidak bilang ke saya. Karena kalau saya tahu, ya saya tidak mau ikut campur dengan dia dan pilot, tapi saya bisa kasih advies ke orang tua, bawa ke Rotterdam yang Rima Melati dapat kanker juga dan sembuh, atau Amsterdam bisa kontak dengan rumah sakit untuk mereka jalan ke situ. Bukan saya bayar tentu karena saya udah ada istri lain. Tapi saya bisa bantu untuk dia tetap hidup. Tapi dia ke Darmais dan tidak terlalu bagus. Ya Desember 12 dia meninggal dunia. Meninggal ya. Ya, kehidupan. Ya, that's life ya. Oke. Waktu Jeron di Indonesia juga Jeron main bola? Main bola. Tahun 95? Main. Sama siapa main? Main sama klub atau main klub di Indonesia? Di Indonesia waktu itu ada kompetisi namanya International Soccer League, ISL 90-an dengan 12 negeri, ada Italia, ada Jerman, ada Prancis, ada Skandinavia, ada Belanda, ada Inggris. Terus tahun 2002 kompetisi itu mulai berubah sampai nama jadi JFL, Jakarta International Football League. Saya main di Dutch FC Knudden Jakarta. Perkuat tim Belanda. Iya. Sebagai striker juga. Striker, kadang-kadang kiper. Kalau kiper tidak bisa atau cedera, saya ganti dia. Gitu. Karena saya bisa keep. Bisa kiper, saya bisa striker. Sampai sekarang masih main? Enggak, saya rupture Achilles tahun 2010. Putus, patah. Achilles. Putus Achilles ya? Achilles. Putus Achilles berarti putus patah. Ya? Kami ke Singapura. Berobat sana ya? Bukan jahit. 28 stitches. Iya. Di belakang kanan. Itu kena di turnamen itu, di pertandingan itu? Nah, di pertandingan. Oke. Ada pertandingan lawan klub lain dan saya mau masuk box, terus mau cetak gol, tapi ada sakit di belakang, saya jatuh, terus saya kira apa itu, seperti ada orang sepak saya dari belakang
Tapi ternyata tidak, padahal itu Achilles sudah rupture. Oh gitu ya, memang sudah ini ya. Ya, Oke. Silakan dulu minum dulu Menir, biar dingin tenggorokan. Kalau kurang ntar biar saya suruh tambah. ya, Menir suka air dingin ya? ya suka. Oke. Kalau saya suka kopi Oh gitu. uang mas. Di rumah begitu terus. Kopi uang mas ya. Kopi uang mas Menir, kopinya enak nih dari Surabaya Menir. Oke Menir, lanjutnya nggak apa-apa, kita lanjut bicara. Dari sepak bola ke layar lebar. Iya. Bagaimana ceritanya itu Jeron? Dari sepak bola, terus Jeron bisa beralih ke jadi bintang film. Itu gimana ceritanya tuh? Nah, setelah putus dengan Vera Iya, tahun 96, iya. saya rasa saya kesini untuk percuma karena tidak sampai di target. Karena saya kesini untuk kerja, satu, dan saya kesini untuk nikah Vera. Dua-duanya gagal. Karena saya ditipu di perusahaan, saya keluar dari perusahaan sendiri, dan tidak nikah dengan Vera. Maka saya pikir, ya ngapain di sini, lebih baik pulang aja kan ke Belanda. Walaupun sedih. Tapi lama-lama saya pikir, kamu sudah di sini, mungkin lebih baik kamu tes kamu sendiri. Saya kasih setengah tahun. Waktu itu Maret 96. Nah, sebelum. Pokoknya saya kasih saya sendiri setengah tahun. Dan di dalam setengah tahun saya mau lihat saya pass the test dengan kerja, dan pass the test dengan relasi baru. Terus satu hari kedubes Belanda hubungi, ya Mr. Laser, ada film dari Belanda datang ke Sukabumi, De Golf van Smaragd. Anda mau main stand-in di film itu. Saya tertarik, saya mau. Dan di film itu bulan Juli 96, saya ketemu pemain Belanda yang terkenal di Belanda, 3 orang sama sutradara. Dan waktu itu Christine belum ada. Christine baru ada bulan Juli. Dan ada wanita lihat saya kira siapa itu wanita, saya tidak kenal. Saya kira, oh ini orang dari produksi kali. Dari film produksi kerja di Sukabumi kali. Tidak kenal. Terus waktu saya di makeup sama di barber, ada barber namanya Uke. Dia bilang, hey Jeroen, kamu dipanggil oleh Christine Hakim. Saya bilang, siapa itu Christine Hakim? Kok nggak kenal? Nggak, saya tidak kenal. Kok bisa, bagaimana tidak kenal dia? Ya siapa dia? Saya tidak kenal, nama itu belum pernah dengar. Kamu nggak nonton televisi? Ya nonton, tapi bukan televisi Indonesia, televisi Belanda di parabola kan, waktu itu masih parabola. Terus saya dipanggil, saya kira kok aneh dipanggil. Saya lihat, terus dia main, ya saya lihat. Kita ketemu, kita bicara. Habis itu kita ketemu lagi di dressing room. Saya lagi ganti baju. Dia dengan baju juga, kita bicara lagi, terus kita janji mau lunch. Wah, lunch ya? Waktu makan siang, saya udah kira ini orang tidak stuck up, tidak sombong, dia berminat
dengan saya, siapa orang tua saya, keluarga saya, kerja saya. Saya cerita tentang Vera, kenapa saya ke Indonesia. Dan saya rasa ini orang saya seperti sudah kenal lama karena apa aja kita bisa bicara walaupun kita beda 8 tahun. Tapi apa aja tidak aneh untuk bicara kita, maka rasa ya tidak seperti orang asing, tidak orang jauh. Berarti saat itu Bunda Christine sudah jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Jeron. Saya kira ya, Iya. tapi waktu kita mulai jalan-jalan di Sukabumi, itu udah istimewa untuk saya dan sutradara bilang jangan kita tarik wartawan ke sini untuk gosip-gosip, jangan ada pressure, jangan ada pressure dan tekanan di film, kita low profile aja. Maka kru dari film lihat kami jalan di kota Sukabumi, mereka tanya ngapain di sini berdua, karena mereka kira kok ini bintang film sama orang stand in, aneh kan. Saya jawab ya kita cari properties untuk sutradara. Oh begitu ya oke, nah ya sukses ya. Tapi setelah 3 kali 4 kali udah ketemu, mereka sendiri bilang pasti cari properti, tahu enggak? Mereka udah tahu. Oke lah. Waktu Terus menikah? Waktu itu kita sudah jatuh cinta dan pindah ke Jakarta. Dan kita ada pacaran 4 tahun. 1 tahun kita break up, tapi datang kembali bersama lagi setelah 1 tahun. Kembali 99, sendiri-sendiri 98, dan kita menikah tahun 2000. Oke. Jadi begitu Jeron tahu bahwa seorang Christine Hakim adalah bintang film besar Indonesia, kaget dong ya? Waktu itu belum sadar, baru sadar di Jakarta. Di Sukabumi belum sadar. Di Jakarta baru sadar. Karena di Jakarta ke tempat umum atau ke supermarket atau ke Grand Hyatt Hotel atau ke studio film, baru lihat oh dia terkenal betul. Seperti Van Basten di Belanda, Christine Hakim di Indonesia. Selalu ada Penggemar ya? Penggemar fans waktu belanja di Hero di Bintaro Mall. Karena saya tinggal di Bintaro, sektor 9. Dia nggak bisa normal jalan, ada minta foto, minta tanda tangan. Saya bilang udah ya, nanti ketemu di kasa aja, di kasir. Saya belanja terus, karena saya tidak ada sabar untuk tunggu untuk itu, ya kan? Itu Bunda Christine tuh top stops pokoknya. Ya memang. Wah berarti memang Jeron beruntung Bunda Christine bisa jatuh cinta dengan seorang Jeron. Wah luar biasa. Nah soal film Jeron, apakah Jeron juga tertarik untuk memproduksi film sepak bola di Indonesia? Saya ada satu konsep di komputer, saya udah tulis. Dan saya ada perusahaan 2, satu catering Belanda dan satu film distribusi dan film produksi di Indonesia. Tapi saya pasien jantung, maka saya hanya mau bikin dokumenter, bukan film layar lebar. Tapi salah satu dari konsep dokumenter ada tentang bola di Indonesia. Tapi saya tidak berani bicara terlalu banyak dan terbuka banyak tentang konsep itu karena ini dengar
berapa ribu atau berapa juta orang, maka saya tidak mau ide dan konsep saya dicuri oleh orang lain. Siap, Iya kan? siap pokoknya. Yang Iya. penting itu berarti film dokumenter Iya, tentang sepak bola Indonesia. iya. Berarti itu film akan berseri ya? Belum belum tahu. Bisa satu dokumenter atau Oke. bisa satu seri. Oh gitu ya. Berarti saya bisa dong ikut dong. Ikut sebagai apa? Sebagai apa terserah Jeren, sebagai apa kayak saya di film dokumenternya Jeren. Siapa tahu saya bisa ketemu sama orang perempuan seperti Bunda Christine kan? Maybe I cannot promise you anything. Karena konsep belum Ada ya? belum work out. Oh, kalau gitu konsep bisa kita sama-sama diskusikan. Tapi konsep masih konsep rahasia. Konsep saya diskusikan sama main producer, Oh gitu. presiden Tapi director dari perusahaan. persoalannya main produsernya juga punya passion bola enggak? Nah itu kan persoalan dong, ya enggak? Kalau main produsernya nggak punya passion bola kan? Dia mengerti bola, tapi yang intinya datang dari saya karena saya ada passion bola. Oke. Dan saya akan, karena dia network besar dan banyak ide bagus untuk marketing, untuk distribusi, untuk syuting, untuk kru, maka itu saya akan work out dengan dia. Ya pokoknya Iya. kalau benar butuh bintang film panggil saya ya. Iya, Saya jadi iya. bola juga boleh lah. Nanti saya kasih tahu ya, saya tidak janji apa-apa. Enggak, bercanda. Iya, iya. Oke, Jeron. Ini pertanyaan terakhir nih. Ya Iya. kan? Apa kegiatan Jeron setelah tidak aktif di sepak bola? Sekarang apa kegiatan Jeron apa sekarang nih? Ada usaha apa? Ya, usaha perusahaan film distribusi, jual film Indonesia ke Eropa, terutama Benelux, dan mau film produksi, dan ada perusahaan catering meneer Martinet Dutch Food, yang ide dari resep-resep dari ibu saya. Karena waktu saya kecil, umur 10, dia bilang ke saya, Yun, dia panggil saya Yun, bantu ibu dengan ini ya, ambil ini, ambil itu, terus saya ambil. Dia masak apa aja yang dia masak. Tapi saya suka tulis, saya orang suka tulis. Apa yang saya terjadi atau pengalaman, saya suka tulis di buku, selalu begitu dari kecil. Maka setiap resep yang dia bikin, saya tulis di buku. Buku disimpan, 20 tahun kemudian saya umur 30, saya pindah ke Indonesia, 31, buku ikut. Nah, tinggal di Indonesia 95, pertama minggu-minggu, makan nasi terus, bosan kan kalau nasi melulu. Terus saya rasa mau makan hutspot atau stampot atau sukol atau etsup, hache. Terus saya cari buku ketemu, saya masak sendiri. Terus waktu pacar dengan Christine juga belajar dari kakak saya. Dan waktu kita sudah nikah, kami ada pembantu datang tahun 2017. Dia bisa masak bagus, dia belajar semua, dan sekarang sudah tidak pembantu lagi, dia sudah chef. Dia sudah naik tingkat setelah 8 tahun. Dia betul-betul bisa bikin persis sama seperti ibu atau saya sendiri, lidah Belanda. Dan quality control saya sendiri, setelah dimasak saya rasa ini ada kurang garam atau kurang manis atau kurang apa. Kadang-kadang dikoreksi tapi biasanya langsung bagus. Maka dia udah mengerti dapur Belanda. Itu di mana? Di Cibubur? Di Cibubur. Dan abis itu kita bilang, coba aja jual, kenapa enggak? Coba aja kan. Terus kita jual, sukses. Terus jual di Kedubes Belanda. Berapa tahun. Udah punya pelanggan ya? Udah punya member ya?
Ya, kami punya stand di Kedubes Belanda untuk jual makanan itu. Everyday production. Bukan everyday production. Kalau ada Pesanan. hari tertentu, bukan. Misalnya Hari Nasional Belanda, King's Day, 27 April. Kami bawa bola daging 200 dan saus eisenbrood 100. Itu sukses. Habis setelah 1,5 jam, orang ofisir dari kedutaan sudah pesan untuk tahun depan jual lagi tapi double. 200 jadi 400, 100 jadi 200. Maka udah sukses. Alhamdulillah. Dan sekarang kita ada hasap. Oke. Hasap tentang higiene di dapur, tentang dapur yang harus bersih dan higiene pribadi. Iya, iya. Dan juga untuk kebersihan makanan dan proses bagaimana tatah waktu dari supplier sampai tatah ke delivery ke langganan. Itu proses harus di standar operational procedure. Dan semua harus bersih dan semua harus ditimbang dan tidak boleh pasang pisau kalau kupas di meja tapi di alas. Iya, iya. Dan kupas-kupas langsung masuk plastik masuk di tempat sampah. Dan kalau di dapur pakai hairnet, net rambut sama mouth mask dan sarung tangan plastik dan tidak boleh sandal biasa, harus pakai sepatu karet. Dan semua karyawan yang dalam proses masak dapat tes medis di klinik. Maka semua semua teratur. Oke. Ya nggak salah kok akhirnya PT Menir Martinet Datsport ini dapat sertifikat ya kan. Iya. Artinya memang ya selamat lah. Nah, gitulah sahabat bicara bola. Ini cerita seorang Jeroen Lezer dari mulai datang ke Indonesia, dia jatuh cinta sama seorang Viera. Artinya yang jatuh cinta itu sampai story-nya sad ya. Meninggal, akhirnya dia ketemu dengan Bunda Christine Hakim dan ya pokoknya simak aja. Bagus sekali ceritanya. Menir Jeroen ini. Ya Jeroen bisa menginspirasi. Semoga bisa menginspirasi bahwa ketika kita frustasi, saya punya target setengah tahun dulu nih di Indonesia. Saya punya target setengah tahun di Indonesia, saya harus bisa melakukan sesuatu. Akhirnya Tuhan membawa dia ke kedutaan, ditawari untuk film Belanda. Ya ini namanya perjalanan dari mulai sepak bola, jadi bintang film. Sekarang dia punya usaha catering masakan Belanda dan sudah punya nama. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama bicara bola bersama Jeroen Lezer. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberikan motivasi, bisa memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat semua bahwa kita bekerja keras pasti akan ada hasilnya. Terima kasih banyak Jeroen atas kehadirannya. Saya terima kasih banyak. Salam buat Bunda Christine Hakim. Semoga Bunda selalu sehat karena bangsa ini masih membutuhkan seorang Bunda Christine Hakim. Oke, sahabat bicara bola, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.